Terkait ini yang lagi agak hangat ini masalah Vina mulai pada nyuwun sisi pandang dari Ki Arjuna selaku salah seorang praktisi spiritual kan kathah niki terus engkang sanjang nek arwane ngeten niki yang bilang ini sing sanjang niki praktisi, sami praktisi. Kalau pada nyuwun pirsa untuk kebenarannya kira-kira itu bagaimana? Apakah ya akurat atau mereka itu hanya sekedar mencari sensasi napa pripun ngoten? Ngeten nggih Mas, nyuwun sewu saderengipun. Kula wingi-wingi nggih dihubungi kathah sederek-sederek ingkang sanjang kalih kula. Nggih. Ki kula nyuwun tulung niku kasus Vina sak benere pripun. Kalau jawaban kula pribadi ngeten. Nyuwun sewu Mbak Mas. Saya tidak akan mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dalam arti nyuwun sewu, di era milenial ini kan apa-apa langsung naik daun ini. Kita berargumen A, B, C, D, E hanya untuk mencari nama. Dalam sudut pandang saya sendiri mawon ya. Kasus Vina Cirebon ini dalam pandangan spiritual saya tidak ingin mengkaji bahwasanya arwahnya bisa kita tarik, kita bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. Memflashback 8 tahun ke belakang itu sulit Mas. Tidak semudah lagi aja kalau nyoblos es plek yang kemarin. tidak semudah itu. Jadi apa yang disampaikan oleh beberapa itu kan berdasarkan dari informasi si A, si B, si C, si D. Kalau saya katakan mau informasi ini akurat dan tidak akurat, itu saya kembalikan pada sang penilainya. Tapi kalau di diri saya sendiri, saya tidak akan berkomentar apapun. Karena gini, saya tidak tahu kebenarannya. Fakta yang berbicara, polisi mengusut dan lain sebagainya, kita menyimak berita, akhirnya kita membuat rangkaian kata, kita menarik kesimpulan bahwasanya oh Vina itu seperti ini. Ada percikan bumbu-bumbu yang ditambahi untuk menuai sensasi. Niku kula malah mesake Mas. Mesake piyantune sing sampun sedo. Arwahe mboten tenang. Nek kula pribadi mirsani bab ngoten niku malah justru kula kirimi donga. Kula suwun kekesane Gusti agen bocah niki ten alam kubure tentrem. Ki nyuwun sewu nek kula matur ini kuwi lho. Padha unjuk gigi. Menunjukkan kualitas eksistensi. Niku wae. Kalau saya jujur Mas, saya tidak ingin berkomentar apapun karena saya tidak mau menambahkan bumbu masakan itu bahwasanya saya tidak tahu kebenaran yang terjadi. Memang saya sampaikan lagi, kita memflashback 8 tahun ke belakang itu tidak semudah itu. Apalagi kita mengungkap kasus pembunuhan yang polisi sendiri mengusut sampai saat ini. Kalaupun kecuali saya sudah berkomunikasi dengan keluarganya, saya sudah bertemu dengan keluarganya dan saya berbicara pada keluarganya. Di sini seorang praktisi hanya bisa menarik kesimpulan dari suatu benang merah. Kemana benang merahnya ini akan mengarah, kemana benang merahnya ini akan memberikan kita petunjuk kebenaran, fakta, realita. Tapi kalau saya hanya menyimak dari layar, saya tidak berani untuk ambil. Karena saya tidak mau dikatakan kamu pansos, kamu. Tidak mau. Saya tidak mau menambah bumbu atau menggunakan kesempatan di situ. Itu.
Kalau saya pribadi lebih saya serahkan kepada pihak yang berwajib. Berwajib. Karena dia yang lebih tahu akan kronologi, cerita, saksi mata, dan lain sebagainya. Itu jawaban dari saya begitu. Kalau untuk yang lain, monggo silakan. Oke. Apakah ya kira-kira itu misalnya arwah seseorang yang terbunuh itu bisa menuntut balas atau nanti bisa apa ya menuntut keadilan gitu, mencari pelakunya gitu. Dari sudut pandangnya Ki Arjuna gimana? Amergi ngeten Mas, kalau dalam sudut pandang spiritual kula, arwah Vina itu memang masih merasa dia sebetulnya masih hidup. Jadi kan gini Mas, kalau kita berbicara kematian seseorang yang dibunuh, arwahnya itu masih merasa aku iki lho jek urip. Iya. Kok aku pengen cerawung karo kowe kok kowe ora ngerti aku toh. Dia itu masih, jadi arwah itu masih merasa hidup. Dan apa yang jenengan tanyakan pada saya, apakah dia akan mencari pelakunya, dia akan membalas dendam, entah dia akan meneror dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Karena arwah itu masih merasa hidup, dirinya masih hidup. Ini kan bukan kehendak Tuhan. Kamu dibunuh. Bukan mati karena Allah yang memintamu untuk kembali. Mungkin ini bisa juga dikatakan kematianmu ditakdirkan sama Allah harus seperti ini. Tapi jiwa itu, bukan jiwa, arwah itu masih hidup. Raganya yang sudah dikubur, arwahnya masih mencari tahu. Istilahnya masih ada dendam yang harus tersampaikan. Itu benar, Mas. Itu pun masih mencari. Cuma di sini saya tidak ingin flashback ke sana, karena saya menarik secara logikanya. Saya tidak tahu asal muasal Vina. Saya tidak tahu kebenaran Vina ini seperti apa. Saya juga belum face to face dengan keluarganya. Saya belum bisa menarik kesimpulan benang merahnya, dan saya tidak akan membumbui di situ. Oke. Tadi kan sempat Ki Arjuna mengiyakan bahwa arwah seseorang yang mati terbunuh itu bisa saja menuntut balas kepada pelakunya. Kan? Betul sekali. Saya pengen tahu kira-kira misalnya ada arwah yang kayak gitu, metodenya itu kayak apa dalam mencari atau menuntut balasnya itu kayak apa? Apa dia nanti memberi informasi kepada seseorang yang indigo atau spiritual atau gimana? Dia kan tidak bisa melakukan aksinya sendiri, kan harus tetap manusia yang hidup. Kalau menurut saya lebih gini sih Mas, arwah itu bisa menghantui siapa pelakunya, dan di saat dia tertidur, arwah itu bisa saja selalu datang kemanapun seseorang yang sudah membunuhnya itu. Dan arwah itu juga mampu untuk membuat seseorang menjadi merasa teringat akan rekaman-rekaman yang pernah dia lakukan. Penyesalan. Biar takut, biar Ya. besar gitu. Larinya ke situ Mas. Jadi arwah itu akan lebih mengenai psikis atau pikiran. Mengguncang pikiran kita, memflashback di masa lampau, selalu teringat dan kebayang-bayang sosok si Vina itu sendiri. Si Vina pun saya katakan dia mampu untuk melakukan itu. Dan biasanya sang pelaku akan menyerahkan diri dengan sendirinya. Tanpa adanya tekanan dari si A, si B, si C. Karena ya itu tadi, arwah itu masih hidup. Kena Arwah itu mental tidak dia hidup. gitu ya. Iya, yang dikenai mentalnya dia. Mentalnya dibikin down. Istilahnya nanti ibarat ya Mas. Enggak perlu saya sebutkan sini. Arwah ini akan menyampaikan, kalau kamu sudah menyerahkan diri, aku tidak akan lagi untuk menghantuimu. Itu yang terjadi seperti itu. Itu Terus, menurut versi saya. ketika nanti misalnya sudah terkuak kebenarannya, sudah ketemu orangnya, pelakunya, apakah langsung itu otomatis arwah itu akan bisa tenang dan damai gitu ya? Tidak juga Mas. Tidak juga. Tergantung si arwah itu sendiri. Dia masih menginginkan apa? Isyarat atau firasat itu justru akan muncul pada keluarganya, bukan pada orang lain. Isyarat yang melalui mimpi itu pasti salah satu keluarganya akan dimimpikan dan diberikan isyarat, diberikan petunjuk entah apa yang ingin arwah ini katakan.
Itu biasanya secara tidak langsung seperti itu, Mas. Tidak perlu arwah ini merasuk ke dalam tubuh seseorang. Rasukan. Kira-kira apakah ada tanda-tanda misalnya seseorang yang sudah meninggal itu sudah diterima di sana, sudah tenang di alamnya sana? Diterima di mana, Mas? Nggak Saya tahu. pernah bilang. Nggak tahu. Saya ngomong di sana. Saya nggak menunjukkan suatu tempat ini. Di sana itu kan. Benar. Iya. Penjabarannya panjang. Kalau orang Jawa mungkin alam kasukman gitu lah ya. Betul. Jadi apakah ada tanda-tanda seseorang itu yang sudah bisa sampai ke sana, sudah tenang, sudah damai? Apakah bisa Ki? Yang kita Dideteksi? maksud arwah sih ini? Bukan, Atau arwah semua. Semua arwah? Orang yang meninggal itu. Secara umum lah ini. Secara umum, menurut saya, Mas, arwah-arwah itu akan menunggu yang namanya reinkarnasi. Dia akan dihidupkan kembali dalam bentuk, dalam raga, dalam jiwa yang berbeda. Adanya kehidupan, adanya kematian, adanya kebangkitan. Mati, dihidupkan, muncul, dimasukkan untuk reinkarnasi kembali. Dalam reinkarnasi seseorang, bisa dia berubah jadi ikan, bisa jadi hewan berkaki 4, apapun itu. Bisa juga mereka bereinkarnasi menjadi pohon. Itu reinkarnasi arwah, Mas. Jadi yang disampaikan tadi, arwah mencapai ketenangan. Arwah itu hanya menunggu waktunya untuk dia bereinkarnasi kembali. Kalau bila mana Tuhan berikan kesempatan, dia akan bereinkarnasi menjadi manusia itu lagi. Kalau Tuhan memberikan kesempatan yang lain, dia akan bereinkarnasi menjadi hewan. Itu yang saya pelajari. Kalau misalnya rapotnya bagus lah, katakanlah setelah kematian meninggal, rapotnya bagus, apakah tetap juga akan mengalami reinkarnasi berulang? Pasti. Reinkarnasi itu tidak akan terputus. Selama karma di masa lampau masih mengikuti, ini tidak akan terputus. Walaupun rapotnya saat dia hidup saat ini dia baik, dia pasti akan bereinkarnasi lagi. Dari kebaikannya itu, dia akan bereinkarnasi entah menjadi seorang Buddha, entah menjadi seorang pertapa, entah menjadi apa. Itu bisa jadi, Mas. Itu yang terjadi. Terus ujungnya nanti ketika dunia ini sudah diselesaikan, kita akan dikumpulkan di Madawasar, barulah kita akan kembali ke atas, kembali dalam keadaan suci. Suci bukan berarti raga kita, bukan berarti batin kita, tapi roh itu yang suci. Raga ini kotor, roh kita nggak pernah kotor, Mas.